Sampaikan hari ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya akan membaca di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di mana sekarang kita tinggal, di mana sekarang Bapak Ibu Saudara sedang duduk, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang nats ini, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan apa yang kita cari di bumi ini. Sebetulnya apa sih yang sedang Bapak Ibu cari ketika engkau berusaha untuk meniti karirmu? Apa sih yang sedang engkau cari? Hai anak-anak muda, ketika engkau sedang berusaha untuk menemukan teman hidupmu, apakah yang sedang engkau cari? Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur, apa yang kita cari itu sebetulnya adalah damai sejahtera. Betul ya? Kita kerja dari pagi sampai malam, sebetulnya tujuannya itu cuma satu. Kita itu pengen punya damai. Hidupku itu pengen tenang. Masa depanku itu mau terjamin. Sebetulnya itu yang kita cari. Mau menemukan jodoh yang tepat. Apa sih yang kita cari? Aku itu mau hidup damai. Aku itu mau hidup tenang. Nah, biasanya itu saudara fokusnya pada 3 ini. Karir, kita pikir dengan karir yang tinggi, hidup kita damai. Kita pikir dengan harta yang banyak, maka hidup kita akan sejahtera. Kita pikir dengan kehadiran jodoh dalam hidupku, wah, aku menemukan kebahagiaan. Namun realitanya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak sedikit di antara kita, teman-teman kita, maaf saya katakan ya, aduh, menyesal aku menikah. Betul kan? Kita sudah punya karir yang tinggi, setinggi-tingginya, tapi ternyata juga tidak ada apa-apa di situ. Damainya tidak ada, kebahagiaannya tidak ada. Kok justru aku tidak damai ya? Kok justru aku tidak bahagia ya? Padahal karirku itu tinggi. Di perusahaan aku yang paling tinggi. Kita kumpulkan harta bertahun-tahun, banyak melimpah. Ujung-ujungnya kita berkata kepada istri kita berkata kepada suami kita, aku tidak bahagia. Saudara, itu adalah realita. Itu adalah kenyataan. Bahwa ternyata karir, harta, jodoh itu tidak membuat hidup kita ada dalam damai sejahtera. Itu realita. Mungkin itu kita alami sendiri. Mungkin kita lihat itu kepada teman kita, saudara kita, rekan kita mengalami hal yang sama.
Namun berita sukacita 2000 tahun yang lalu disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala di padang. Ketika bayi Yesus hadir di dunia ini, malaikat Tuhan menyerukan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, bukan di sorga Bapak Ibu Saudara. Damai sejahteranya itu di bumi, di mana kita tinggal, di mana harta kita ada, di mana karir kita sedang kita tuju, di mana jodoh, pasangan, anak-anak yang kita punya ini, Tuhan berjanji, damai sejahtera itu akan terjadi di dalam hidup kita. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji, aku akan kasih damai di tengah karirmu, aku akan kasih damai di tengah hartamu, aku akan kasih damai di tengah-tengah jodohmu dan anak-anakmu. Namun problemnya adalah tidak semua kita mengalami damai itu. Tidak semua kita mengalami kebahagiaan itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan itu sudah berfirman, aku kasih itu damai. Nah, sekarang bagaimana damai sejahtera dari Allah itu betul-betul menjadi nyata di dalam hidup kita? Di tengah karir kita, di tengah harta kita, di tengah jodoh kita. Bagaimana damai sejahtera Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita? Saudara, kuncinya adalah ada pada ayat sebelumnya. Ketika malaikat Tuhan itu menyampaikan berita sukacita Natal itu kepada para gembala. Kita lihat ya, pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian dilanjutkan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kunci damai kita, kunci bahagia kita jelas sekali di sini dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah kemuliaan Allah. Tuhan Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Jadi jika hidup kita menjadi milik Kristus, karir kita menjadi milik Kristus, harta kita menjadi milik Kristus, jodoh kita, anak-anak kita menjadi milik Kristus, dan Kristus menjadi milik kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pasti damai itu akan melingkupi hidup kita. Kamu kumpulin harta sebanyak-banyaknya, karena hidupmu adalah milik Kristus. Hartamu milik Kristus. Karirmu milik Kristus. Dan Kristus menjadi milikmu. Damai sejahtera itu pasti akan kau miliki. Problemnya damai itu belum kita miliki. Kenapa? Karena karir kita bukan milik Kristus, milikku. Hartaku milikku, bukan milik Kristus. Jodohku, keluargaku milikku, bukan milik Kristus.
Tidak heran saudara, hartamu itu tidak menjamin engkau untuk bisa hidup damai dan tenang. Tidak heran saudara, karirmu itu tidak menjamin engkau hidup damai dan tenang. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang bapak. Dan bapak ini berkata kepada saya, Mukse, saya ini tidur sehari itu paling ya 3-4 jam. Saya ini tidak bisa tidur. Saudara, seharusnya engkau sudah nyaman hidupmu. Harta sudah melimpah, semuanya sudah cukup, anak-anak sudah besar. Seharusnya ada damai, seharusnya ada bahagia. Istirahat bisa cukup. Saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus itu menjadi kunci. Tuhan Allah Bapa sudah berkata, damai itu bukan hanya di surga, damai itu juga di bumi. Kuncinya, kamu harus punya Kristus. Kamu harus punya Kristus. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana kemudian Tuhan Yesus itu bisa mendatangkan damai bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan dan tantangan ini? Saudara, Kristus bisa mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit yang Tuhan mungkin izinkan terjadi di dalam hidup kita, di tengah-tengah ketidaksempurnaan hidup kita saat ini. Kuncinya adalah di sini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus itu adalah juru selamat kita. Juru selamat kita dari mana, Bapak Ibu Saudara? Juru selamat kita dari dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau engkau senantiasa dihantui oleh dosa-dosamu, kejahatanmu, ketidaksempurnaan hidupmu, ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus di bawah kaki salibnya, dan engkau berkata kepada dia, ampuni, dia menanggung dosa-dosa kita. Dia membebaskan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudara, kita juga takut terhadap hantu-hantu, setan-setan yang senantiasa mengganggu hidup kita, yang membuat hidup kita itu tidak tenang. Namun firman Tuhan mengatakan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, setan-setan itu dihancurkan. Jadi kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari setan-setan yang menghantui kita. Bahkan dari kematian, maut, Bapak Ibu Saudara. Kita dibebaskan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dibawa keluar dari kegelapan, dari dosa, dari setan, dari maut yang menguasai hidup kita. Di dalam Yesus Kristus, kita dibawa, kita dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan setan, dosa, dan maut itu telah dikalahkan. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati
tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Wow, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan setan sudah kalah. Dosa sudah dihancurkan. Maut sudah dipatahkan. Oleh sebab itu, karena dia berkuasa atas kematian dan kehidupan, atas surga dan bumi ini, makanya dia berjanji kepada kita. Kita yang percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus itu berjanji, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita. Dalam dunia kita menghadapi sakit penyakit. Dalam dunia kita menghadapi kegagalan. Dalam dunia kita menghadapi ketidaksempurnaan. Pekerjaan kita tidak sempurna. Karir kita tidak sempurna. Harta kita tidak sempurna. Kita tidak pernah puas dengan harta kita. Kamu menderita karena semuanya itu. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di tengah-tengah hidupmu yang tidak sempurna ini, kamu punya damai sejahtera. Itu kata Tuhan Yesus. Di tengah-tengah hidupmu yang cacat ini, maaf saya katakannya, ada damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Karena apa? Dia sudah menang atas setan, dosa, dan maut. Dan dia berkuasa untuk memberikan damai itu kepada kita. Dan Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Secara mistis, kita tidak melihat dia. Tapi dia hadir di dalam hidup kita. Kita pikir naik motor sendirian. Kamu nggak tahu, Tuhan Yesus itu kamu gonceng loh. Amin. Kamu pikir kamu keluar kota naik mobil sendirian. Di sampingmu itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus menjadi milikmu, engkau menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Saudara, dia secara mistis selalu hadir di dalam hidup kita. Bahkan Pak Robi, ketika saya mengalami musibah, ya. Ketika saya mengalami kecelakaan, ya. Dia izinkan untuk kebaikan. Dia hadir mendampingi engkau untuk menolong kamu melewati masa-masa yang sulit. Sekitar tahun 2007, saudara, kemarin saya baru khotbah Natalan di Muntok. Kemarin saya cerita ya, beberapa dari antara kita mungkin belum mendengar. Tahun 2007, saya pulang dari pelayanan juga dari gereja di Muntok, saudara. Naik bis. Bisnya pada waktu itu jalannya tidak sebagus hari ini. Ya, si Tuhan. Bisnya tidak sebagus hari ini. Jalannya juga tidak sebagus hari ini. Saudara, pada waktu tahun 2007 itu, bis saya itu mau selip kendaraan lain, tapi karena jalannya tidak bagus, rodanya itu keluar dari jalur, sehingga bis saya itu ngedance, ya bergoyang begitu. Saudara tahu, saya di dalam situ, saudara. Kayak di film-film gitu lah. Saudara pernah menyaksikan film Speed? Ya, kayak begitulah. Saya itu udah bergoyang ya. Akhirnya gimana, saudara? Bisnya bergoyang, jatuhnya berat. Kalau jatuhnya lurus gini nggak apa-apa. Mereng, saudara, berat.
Hancur ini kaca semua, samping kanan saya ini hancur. Kami harus keluar itu dari bis, harus naik ya, manjat ya. Puji Tuhan tidak ada yang jadi korban pada waktu itu. Tapi menariknya ya, saya nggak lupa, saudara. Ketika kejadian itu, ada damai yang tiba-tiba muncul dari hati saya yang kok aneh ya saya ini. Ada damai, sehingga saya itu tidak takut loh, saudara. Ngadepin kayak gitu seperti Speed gitu ya, film-film itu, saya tidak takut, saudara. Karena apa? Saya tahu, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Bahkan pada waktu kita sakit, Tuhan itu berjanji, aku membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Bayangkan. Tuhan itu bukan menyertai kita pada waktu dapat berkat. Dia menyertai kita ketika kita sakit. Bapak Ibu Saudara juga tahu bagaimana dulu berat badan saya ya. Tapi Tuhan luar biasa menolong saya untuk saya bisa sembuh dari sakit saya. Kita lihat lagi di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Wow, saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bahkan Pak Robi, apakah ketika usaha saya bangkrut, Tuhan juga menyertai saya? Iya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Engkau akan diangkat kembali. Dia selalu mendampingi engkau. Dia selalu menyertai engkau. Oleh sebab itu dia berkata, jangan takut, jangan patah hati. Engkau gagal, jangan patah hati. Aku mendampingi engkau. Aku menyertai engkau. Aku berjalan di depanmu. Saudara, dia telah mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu dia berani berjanji. Aku memberikan damai kepadamu. Di tengah-tengah situasi hidupmu bagaimanapun juga, aku mendampingi kamu. Tuhan kita itu luar biasa. Kita baca di dalam Mazmur 37, 23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia gagal, apabila ia tidak mencapai yang dia harapkan, Tuhan berjanji apa? Tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan mendampingi engkau. Sebab Tuhan menopang tangan. Bapak Ibu Saudara, Daud betul-betul merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, di tengah-tengah hidupnya yang tidak sempurna. Sehingga Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karirku kelam. Ekonomiku lagi kelam ini. Keluargaku lagi kelam ini. Situasi sosialku dia lagi kelam ini. Namun Daud tahu Tuhan menyertai. Sehingga dia berkata, aku tidak takut bahaya. Hidupku kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan, engkau besertaku. Engkau mendampingi aku di tengah-tengah hidupku yang gak sempurna. Engkau mendampingi aku di tengah-tengah kehidupanku yang cacat ini. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Saudara, tidak heran. Tuhan berkata, damai sejahtera di... Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ketidaksempurnaan apa yang sedang kau alami. Namun ingatlah janji Tuhan itu. Pegang Immanuel. Allah beserta kita di tengah situasi apapun, Dia mendampingi kita. Dia menyertai kita. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di bumi. Tuhan Yesus juga berjanji, setelah kita mati, itu kita bagaimana? Wow. Oleh sebab itu Dia bangkit dari antara kematian. Itu menyatakan bahwa setan, dosa, dan maut itu sudah dihancurkan. Dia bukan menyertai kita selama di bumi yang tidak sempurna, tetapi ketika kita ada di surga yang sempurna, Dia juga beserta dengan kita. Wow, luar biasa. Yuk kita baca ya Bapak Ibu Saudara ya. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wow. Bagaimana mungkin manusia bisa menjanjikan seperti ini? Dia adalah firman Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu Dia berani menjanjikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Wow, saudara. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Saudara, Tuhan memberikan damai bukan hanya di bumi ini, tapi setelah kita mati. Dia sudah sediakan tempat bagi kita. Tempat yang nyaman, tempat yang damai, penuh dengan sukacita di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mendengarkan firman itu menjadi manusia, firman itu memberikan jaminan damai sejahtera di tengah-tengah hidup kita yang tidak sempurna. Bahkan di tempat yang sempurna, surga itu, Dia memberikan jaminan kepada kita. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah karirmu itu juga menjadi milik Kristus? Sudahkah hartamu itu juga menjadi milik Kristus? Sudahkah keluargamu ini, jodohmu ini menjadi milik Kristus? Jika sudah, maka kamu diselamatkan. Di dunia ini engkau memiliki damai sejahtera. Sesudah mati pun Tuhan memberikan jaminan kepadamu. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Artinya, maka perjalananmu hidup di dunia yang tidak sempurna ini, kamu ada damai sejahtera. Situasinya bagaimanapun, kamu ada damai sejahtera. Maka kamu diselamatkan ketika kamu gagal, ketika kamu jatuh.
Tuhan akan menopang kamu dan mengangkat kamu sehingga kamu tidak tergeletak di bumi ini. Tuhan menjanjikan kamu diselamatkan. Bukan hanya itu, sesudah engkau mati, ada rumah yang Tuhan Yesus sediakan bagimu. Maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kebangkitannya menunjukkan Dia telah mengalahkan setan, dosa, dan maut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu, kamu yang capek, karirmu tinggi-tinggi, tapi kamu capek hidupnya. Hartamu yang melimpah, tapi jiwamu itu capek. Kata Tuhan Yesus, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kata Tuhan Yesus apa? Jiwamu akan mendapat damai sejahtera. Wow, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan ini sungguh luar biasa bagi kita. Firman itu betul-betul hidup. Setan, dosa, dan maut sudah dikalahkan. Iman kita kepada Kristus membawa hidup kita ini berkemenangan. Amin. Biarkan Natal kali ini betul-betul mengubah hidup kita. Kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa melaksanakan ibadah Natal bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau rela hadir merendahkan diri menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kami dari setan, dosa, dan maut, untuk memberikan damai sejahtera di tengah-tengah hidup kami yang tak sempurna. Bahkan Kau menjanjikan tempat bagi kami dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, dan biarkan damai dan sukacita Natal itu melingkupi setiap hati kami. Berkatilah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.